Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Pemirsa, politisi Hanura ini akhirnya ditangkap setelah buron 5 hari atas kasus dugaan pemberian keterangan yang tidak benar di pengadilan. Ia mencabut keterangannya yang menyeret nama sejumlah politisi Senayan terkait kasus IKTP. Belakangan kasusnya memicu kontroversi hak angket KPK di DPR dan muncul tudingan ancaman membungkam Miriam Haryani. Yang bersangkutan kenapa pergi? Karena ditetapkan tersangka oleh KPK berdasarkan adanya memberikan keterangan palsu. Dan sudah hadir di studio pengacara Miriam Haryani Aga Khan dan juga pengacara yang kebetulan teman Miriam Haryani Elsa Sharif. Selamat malam Bang Aga, selamat malam Mbak Elsa. Terima kasih sudah hadir. Sengaja saya undang untuk membahas karena memang ini adalah awal pangkal, awal mula bagaimana kemudian hak angket ini bergulir di DPR. Saya ingin ke Anda dulu Bang Aga, pengacara Miriam Haryani. Apa yang disembunyikan klien Anda sampai harus menjadi buron? Sebenarnya dengan ada kehadirannya Saudara Febri, saya senang nih. Kenapa? Status buron itu dari awal pengumuman sudah kita protes keras. Karena menurut Kriminologi KUHP, buronan itu dipanggil 3 kali, tidak ada kabar yang jelas oleh dinyatakan buron. Ini tiba-tiba klien saya, kita ada surat komunikasi lumayan, ini buktinya Mbak. Ya. Dan terakhir panggilan saya memberikan surat sebelum tanggal 26, itu bahwa dengan adanya permohonan pra-peradilan kita meminta bukan kasusnya dihentikan. Biar klien saya fokus menghadapi pra-peradilan, jangan dulu bisa tersangka. Oke, saya mau klarifikasi, tapi yang jelas dipanggil 2 kali dan tidak datang. Tapi itu ada alasan Mbak, jelas. Dan kok biar terus saya, alasan pertama, udah mau dekat pasca, kedua sakit. Itu alasan sesungguhnya atau alasan yang diciptakan? Oh, enggak dong, Sesungguhnya, tapi faktanya 2 kali datang mangkir. Iya. Dan kemudian setelah itu Dan ini, tidak Mbak, bisa ditelusuri dan keberadaannya. Diumumkan oleh jubir KPK buronan, saya maupun pihak keluarga tidak mendapatkan berita resmi, hanya dari rekan-rekan media. Itu yang saya bingung. Kan kami berhak juga dong dapat, ini benar nggak keterangan media? Malah saya sempat dibilang Pak Febri suruh menyerahkan. Saya menyerahkan gimana? Dari awal saya udah ngomong klien saya ada di Bandung. Oke, yang jelas dicari-cari polisi tidak ketemu, akhirnya ketemu. Oh, saya nggak tahu dicari polisi kemana. Kan KPK kalau ngomong sama polisi, harusnya kan bisa ngomong sama kuasa hukum. Pertanyaan di awal saya, ada yang disembunyikan tidak? Apakah Nggak klien ada. Anda menyembunyikan sesuatu? Enggak ada, klien saya merasa penetapan tersangka dia ini terlalu berlebihan. Apalagi status buron dan pasal yang digunakan KPK dalam sejarah KPK berdiri baru kali ini. Memberikan keterangan yang tidak benar? Tidak benar yang mananya? Oke, saya ingin ke Bang Febri Diansyah. Apa alasannya sehingga statusnya itu memberikan keterangan tidak benar? Pertama, mungkin kurang mengikuti ya pihak advokat dari tersangka MSH. Ini adalah bukan kasus pertama yang pernah kita tangani. Pada tahun 2014 dan 2015 kita menangani seorang tersangka kemudian sudah divonis bersalah, itu namanya Mukhtar Effendi. Oke. Terkait dengan kasus pasca operasi tangkap tangan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar kita lakukan. Hakim tegas sekali mengatakan di sana, pertama, pasal 21 dan pasal 22 ini kebetulan memang pada saat itu digunakan pasal 21 dan 22. Baik. Pasal 22 adalah pasal yang sama yang kita gunakan disangkakan terhadap tersangka MSH saat ini. Itu sudah divonis bersalah dan hakim tegas mengatakan bahwa Jadi bukan yang pertama? itu bukan tindak pidana umum dan kemudian itu menjadi kewenangan KPK. Yang bersangkutan akhirnya divonis 7 tahun penjara pada saat itu. Nah kemudian beberapa tahun kemudian tahun 2017 kita melakukan penyidikan baru
dalam kasus yang terkait indikasi pemberian suapnya. Jadi pemberian dan penerimaan suap terkait dengan Akhil Mukhtar tersebut. Febri, spesifiknya terhadap kasus yang sekarang dan kemudian kliennya Bang Aga, itu memberikan keterangan tidak benar di pengadilan karena? Indikasi pemberian keterangan yang tidak benar pada persidangan kasus IKTP. Pada saat itu, saat masih menjadi saksi, Miriam mencabut semua BAP-nya dan mengatakan bahwa BAP ini saya cabut karena saya ditekan oleh penyidik. Tentu KPK punya kewajiban untuk kemudian menghadirkan penyidik dan membuktikan sebaliknya. Pada persidangan di minggu berikutnya kita buka rekaman proses pemeriksaan yang sebenarnya tidak ada tekanan sama sekali pada saat itu. Sempat dibicarakan terkait dengan ada penyidik yang makan duren kemudian saya mual dan segala macam gitu. Apakah ketika mual itu dianggap sebagai tertekan atau hal-hal yang lain? Nah, itu saya kira menurut kami itu tidak relevan sebagai alasan dan pasal 22 kita gunakan. Saya ingin lempar ke Bang Aga. Saya begini, yang dikatakan Mas Febri itu mengenai kasus Mukhtar Effendi itu sudah ada sidang pertamanya udah putus. Ini kan perkara masih aktif. Yang kedua, pada waktu sidang klien saya diperiksa selaku saksi, ya itu sudah dimintakan oleh jaksa penuntut umum KPK menjadi terdakwa, ditolak. Karena apa? Itu udah wewenang hakim, Mbak. Di saat proses penuntutan, limbangan persidangan, disitulah hukum acara pidana yang harus berlaku. Kenapa? Kebenaran hakiki, hakim yang menentukan. Ini hakim udah ngomong, jangan dulu. Kenapa? Mungkin ada beberapa keterangan, itu hakim menganggap itu ada. Oke, tapi klien Anda memang mengatakan ditekan oleh penyidik? Kalau menurut klien saya, justru terbalik. Penyidik yang menekan klien saya. Kita ada rekamannya yang kemudian juga dibuka di pengadilan. Kita ingin tunjukkan apakah Mbak, bagaimana itu rekaman yang dibuka juga nggak ada yang durennya. Dipilih juga. Kenapa durian menjadi sangat spesial ini bagi Mbak, klien saya itu alergi. Ibu saya juga kalau nyium durian muntah. Dan itu bisa bentuk tekanan begitu ya. Tapi yang jelas kalau kita akan lihat biar pemirsa juga tahu suasana Jangan pemeriksaan. mentang-mentang Anda senang durian Saya terus nggak hobi merasa makan durian. Saya hobi makan durian. Kita lihat cuplikan suasana pemeriksaan Miriam Haryani dan apakah bagaimana Anda melihatnya kita lihatkan. Seingat saya itu 15 juta. Yang kedua itu 30 juta. Sama 22 juta. 22 juta itu penghutan. Nah itu aja. Yang lainnya itu oke bapak saya juga sama baca. Gimana sih maksudnya begitu gitu loh. Yang lainnya itu oke. Cuman itu namanya nominal saja. Kering. Bang Aga kalau dilihat sangat rileks tuh suasananya, sempat ketawa-ketawa. Iya kan, itu mungkin yang sebagian ceritain. Kan ada 3 kali pemeriksaan kalau menurut Bu Miriam. Yang parah itu waktu yang ketiga katanya. Jadi separah-parahnya seperti apa sih saya ingin tahu. Separah-parahnya seperti apa? Ada orang makan durian kemudian? Enggak, jadi ada ancaman dan fakta terungkap di persidangan juga. Ada satu oknum penyidik yang bilang, ibu itu harusnya bisa kita tangkap pada tahun berapa. Kan begini Mbak, mau keterangan itu dicabut di pengadilan, maka alat bukti tersebut akan menjadi bukti petunjuk. Ini saya aneh, kok 133 saksi, satu saksi Miriam aja, kok berharga banget bagi KPK. Oke, jadi kan KPK ungkapan bisa itu cari ya? yang lain. Apa? Oke, separah-parahnya ada ungkapan seperti itu. Itu yang paling parah tekanannya itu seperti itu tuh. Iya, ada lagi yang didatangin rumah klien saya pada waktu udah perkara P21. Baik, saya ingin ke Mbak Elsa setelah pariwara karena saya tahu Anda menemui Miriam Haryani beberapa kali dan Anda juga mendapat keterangan langsung dari yang bersangkutan. Apa keterangannya setelah pariwara? Jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh